Oke, sangat masuk akal ya jika calon anggota KPI ya, calon anggota Dewan Pers dan juga KPI saya kira memiliki sense of objectivity. Kenapa? Karena wartawan itu harus objektif dalam melaporkan suatu kejadian, peristiwa dan lain sebagainya. Gitu. Sense of objectivity ini penting bagi nilai berita itu sendiri. Pada saat wartawan sudah terpengaruh oleh kekuatan-kekuatan pihak lain, baik itu misalnya kekuatan bisnis atau kekuatan mungkin dari otoritas ya, pemerintah, tentu pemberitaan juga akan menjadi tidak objektif. Nah, inilah makanya diperlukan sense objectivity untuk menghasilkan berita yang objektif ya. Kemudian sense of fairness. Keadilan itu menjadi prinsip yang penting dalam pemberitaan. Ya, kalau misalnya memberitakan katakanlah sengketa seperti yang sekarang terjadi, sengketa di mana itu dekat Batam itu, pulau apa? Anda ikut? Pulau Sodor, Rempang. Rempang. Sodor di mana itu? Mainan Pak. Oh, Thomas itu mah ya. Pulau Rempang itu kan diperlukan apa tadi? Fairness dalam pemberitaan. Jangan sampai karena misalnya ada tekanan dari pihak otoritas, dari provinsi atau kabupaten kota, dari pemerintah, kemudian pemberitaannya menjadi tidak fair, gitu ya, merugikan rakyat, gitu ya. Padahal jelas-jelas dan dalam kasus itu rakyat yang dirugikan, mereka diusir dari tanahnya kan, untuk kepentingan perusahaan, dan lebih gila lagi ini perusahaan Cina, gitu ya. Jadi penduduk lokal terusir dari tanahnya, dipaksa untuk katakanlah dijual untuk kepentingan perusahaan asing. Nah, kalau misalnya medianya, pemberitaannya tidak fair, maka tentu akan menjadi bencana bagi rakyat. Ya. Saya kira dalam kondisi sekarang yang fairness saja, berita tentang Pulau Rempang itu kan sedikit sekali ya di TV itu. Saya malah melihatnya di YouTube, di orang-orang yang cukup berani untuk mengupas itu, mengundang ahli hukum, mengundang katakanlah orang-orang yang concern dengan pembelaan terhadap rakyat. Jadi terbuka bahwa ada ketidakadilan di Rempang sana. Ya. Dan yang sangat memprihatinkan, ketidakadilan terjadi karena pengaruh asing. Dicuci otak Pak. Ya bisa dicuci otaknya, bisa karena duit gitu. Ya karena duit, dicuci otaknya oleh duit. Dicuci oleh duit gitu ya. Artinya itu sudah penjajahan dong itu. Ya, itu sudah imperialisme dan kolonialisme gaya baru. Ya. Dimana mungkin sedikit sekali negara yang melakukan penjajahan dengan menguasai teritori gitu ya, seperti Belanda dulu menguasai Indonesia. Tetapi dengan menguasai ekonomi, bangsa penjajah itu bisa melakukan penjajahan. Ya. Pulau Rempang itu contoh terakhir bahwa ternyata kolonialisme masih ada. Ya, waalaikumsalam. Bahwa ternyata rakyat di sana itu terusir dari tanahnya. Di sini kita bisa menyadari bahwa kapitalisme itu juga bisa berujung pada kolonialisme, pada imperialisme. Kenapa? Karena kepentingan dalam kapitalisme itu tidak ada batasnya. Ya. Tidak ada batas dari sisi besarnya materi yang dikuasai atau dari sisi wilayah. Nah, saya kira sense of apa tadi? Objectivity dan fairness ini sangat penting dalam pemberitaan, terutama terkait dengan konflik-konflik, baik konflik di internal suatu negara atau konflik di antar negara. Ya, internal misalnya bagaimana kasus katakanlah konflik antar agama ya, atau antara katakanlah di intra-agama pun kan sering terjadi tuh. Nah, itu saya kira adalah tugas dari wartawan, dan di belakangnya ada Dewan Pers yang memiliki
apa itu namanya, kriteria sense of objectivity dan sense of fairness untuk memberitakan itu secara fair, ya. Memberitakan berbagai macam peristiwa konflik itu secara fair. Ya silakan. Di apa yang tadi tentang